حسنة وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam kesempatan yang baik ini, dalam keadaan yang baik ini, di bulan yang baik ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengumpulkan kita bersama dengan para anbiya, bersama dengan orang-orang saleh di tempat yang mulia, yang selalu mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan, kita agungkan, orang yang disebutkan oleh para ulama sebagai ainul maksyuk, orang yang paling kita rindukan, orang yang paling indah wajahnya, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling halus tutur katanya, dan orang yang paling cinta kepada umatnya. Maka kita berharap akan dikumpulkan dengan beliau nanti di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, Allahumma jma' baini wa baina Habibi Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Yang ulun muliakan para hadirin wal hadirat, para warga sekitar, para keluarga yang berhadir dalam kesempatan ini, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, kita doakan semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dikabulkan semua hajat, dan diberikan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita ada di bulan Zulhijjah, salah satu daripada bulan haram, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Zulhijjah ini termasuk daripada bulan yang dimuliakan Allah, termasuk salah satu min ashhuril hurum. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini membawa kita kepada keberkahan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membaca sedikit manaqib daripada Syekhina Qutbil Akwan wal Zaman, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sulman Al-Madani. Itu daripada ringkasan manaqib beliau di dalam kitab Al-Faidhur Rabbani bi zikri manaqib Al-Imam Asy-Syahir bi Qutbiz Zamani wal Makani, Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sulmani Al-Qurashi Al-Madani. Jadi sedikit kita mengenang beliau, riwayat hidup beliau, dan para guru-guru kita selalu mengingatkan dalam setiap pembacaan manaqib orang-orang saleh, manaqib daripada aulia Allah, hendaknya kita selalu meniatkan di dalam pembacaan manaqib itu untuk at-tabarruk, mengambil berkah, dan at-tawassul, menjadikan mereka sebagai perantara kita, dan at-ta'alluq, mengikat diri dengan mereka, at-tabarruk wa tawassul wa ta'alluq bi awliyaillah ilallah. Kita bertabarruk, bertawassul, dan berta'alluq melalui para wali
untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanyalah sebagai wasilah, sebagai perantara kita kepada Allah. Sedangkan tujuan kita yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niat yang harus selalu ada di hati kita ketika membaca, baik membaca maupun mendengarkan manaqib para aulia Allah, sehingga kita mendapatkan percikan-percikan keberkahan dari para aulia, mendapat percikan-percikan keberkahan daripada orang-orang saleh yang akan menjadi manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sedikit di sini ulun bacakan manaqib beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi sebelum masuk kepada biografi beliau, ulama mengingatkan ada baiknya kita mengetahui tentang keutamaan daripada mengingat para aulia Allah. Di antaranya di sini disebutkan, wa qala rajulun li Abi Yazid, berkata seorang laki-laki bagi Abi Yazid Al-Bustami, dallani ala amalin ataqarrabu bihi ila Allah. Berkata laki-laki tersebut, tunjukkan atasku atas amalan yang aku bisa mendekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Qal, menjawab Abu Yazid Al-Bustami, ahbib awliya'ahu la yuhibbuka fa innahu ta'ala yanzuru fi qulubihim fala'allahu an yanzura ismaka fi qalbi walihi fayaghfiru laka. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, cintailah para wali-wali Allah sehingga wali-wali tersebut cinta kepadamu. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang kepada hati para aulia Allah, artinya memberikan perhatian lebih kepada hati kekasihnya, para aulianya. Maka mudah-mudahan ketika Allah memandang, memperhatikan hati kekasihnya, itu Allah melihat ada namamu di dalam hati kekasihnya. Artinya kita ini ada di dalam hati wali tersebut. Ketika Allah memandang hati wali tersebut, ada nama kita di dalam hatinya. Fayaghfiru laka, maka Allah pun akan mengampunimu berkat adanya namamu di dalam hati wali tersebut. Nah, ini diantara faedah kita dekat dengan para aulia Allah. Ini tidak hanya wali yang hidup, tapi juga wali yang sudah meninggal dunia. Termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Wa kana al-Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan, dan adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan Ba'alawi, yaqulu li ashabih, mengatakan bagi kawan-kawannya, iza waqaftum baina yadayil awliya al-ahya wal amwat li ziyaratin fahduruni fi qulubikum fa innahum yarawna zalik fatahsulul faidah. Jar sidin lawan kawan-kawan sidin, Jar Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan ini berpasan lawan kawan sidin, bila kalian itu ziarah kepada para aulia, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, maka hadirkanlah aku di dalam hati kalian. Artinya ingat aku, bila kamu ziarah, ingatkan aku di hadapan wali tersebut, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Maka bahwasanya para wali tersebut itu bisa melihat yang demikian. Artinya tahu kita ini dihadirkan di sana, walaupun kita ada umat, tapi kita dihadirkan di dalam hati. Maka wali yang kita ziarahi itu akan mengetahuinya. Maka sulul faedah, maka kita pun dapat faedahnya. Padahal kita ada umat, cuma karena kita dihadirkan di dalam hati orang yang ziarah,
maka kita pun dapat faedahnya. Wa qala ba'duhum wa yablughul murid bi nadhri syekh ma lam yablughuhu bi ibadatihi wa ijtihadihi alfasanah. Dan telah berkata sebagian ulama bahwasanya sampai seorang murid kepada satu maqam, pada satu kedudukan, binazuri syekh, dengan pandangan mata seorang syekh, seorang waliullah, sesuatu yang tidak bisa dicapainya dengan ibadah dan kesungguhan selama 1000 tahun. Orang ini beribadah bersungguh-sungguh selama 1000 tahun, itu bisa kalah dengan pandangan seorang syekh, pandangan seorang guru. Ketika syekh itu memandang dengan cinta, memandang dengan mahabbah. Nah, ini bisa didapatkan karena apa? Karena pandangan syekh tersebut bersamaan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sayyidul Qutub Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan, alaika bihusnuzan bis-salihin, hendaknya engkau berhusnuzan dengan orang-orang saleh. Wa mahabbati muhibbihim fahuwa min a'lal maratib wa ajallil mawahib. Dan hendaknya kalian itu mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai orang saleh. Artinya, kita jangankan langsung mencintai orang soleh, jangankan langsung mencintai aulia Allah, bahkan kita mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai aulia Allah, itu sudah dapat keutamaan. Karena adanya ta'alluq, adanya hubungan. Karena di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dihimpun, akan dikumpulkan seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Ini ketika si A ini cinta kepada si B cinta kepada si C cinta kepada si D ini cinta kepada si E. Nah, E-nya ini wali. Ini A ini dapat berkahnya, padahal jauh. Tapi karena dia cinta kepada si B, si C, si D, dan yang D ini cinta kepada si E yang wali tadi, itu berkahnya kena. Nah, ini daripada keutamaan kita mencintai orang saleh. Ini perkataan daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Bahwa min a'lal maratib, itu adalah setinggi-tingginya kedudukan, wa ajallil mawahib, dan sebesar-besarnya pemberian daripada Allah. Wa li sahibihi inayatun wa takhsisun wa hidayah, dan bagi orang yang demikian akan mendapatkan pertolongan dan khususiyah dan hidayah daripada Allah. Qala wa su'uzan bihim mazmumun mutlaqan, sedangkan berprasangka buruk dengan para aulia Allah, para sholihin, itu tercela secara mutlak. Nah, ini kita diingatkan agar berhati-hati, jangan sampai berburuk sangka dengan orang-orang soleh, dengan para aulia Allah, karena itu bisa yuri su'ul khotimah, bisa menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, sehingga orang ini mati dalam keadaan diburkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ustaz Sayyidul Ta'ifain Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirruh, dan telah berkata Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama besar, salah satu sufi besar, beliau mengatakan at-tasdiqu bi'ilmina hadza wilayah, barang siapa yang membenarkan dengan keilmuan kami ini, maka orang itu telah mendapatkan wilayah.
artinya dapat kewalian. Jadi kita berhusnuzon dengan orang-orang soleh, membujurakan orang-orang soleh, membujurakan para wali. Kita kada i'tirad, artinya berburuk sangka dengan mereka, maka kita sudah mendapat wilayah, yakni wilayatus sughra, yaitu wali kecil. Kita ingin dekat dengan para aulia Allah, kita mengagungkan para aulia Allah, kita mengadakan haul para aulia Allah atau menghadirinya. Ini kita sudah mendapatkan al-wilayatus sughra, wali kecil. Artinya pada diri kita itu ada tanda-tanda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian yang perlu kita ketahui daripada pentingnya kita dekat dengan para aulia Allah, baik yang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kepada yang sudah meninggal dunia, caranya adalah dengan kita menziarahinya atau kita membaca manaqibnya. Nah, ini cara kita mendekatkan diri dengan para aulia Allah yang sudah meninggal dunia, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan, menjadikan mereka sebagai wasilah dan berta'alluq dengan mereka. Artinya berta'alluq, kita memiliki hubungan khusus dengan mereka. Allahumma jama'na bi awliyaik wa ahbabik as-salihin al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa min taji awliyaillah al-mashhurah wa zaw karamatil bahiratil mutawatirah. Dan di antara mahkota para wali-wali Allah yang masyhur dan yang memiliki karamat yang nampak jelas, huwa sayyiduna al-imam qutbid dairatil akwan. Dia adalah pemimpin kita, al-imam, kutub yang menjadi kutub bagi seluruh penjuru alam. Waz zaman, dan zaman, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Qurashi Al-Madani Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Nah, ini adalah salah satu wali besar yang hidup di zamannya. Mauliduhu, beliau dilahirkan, ulida bil Madinatil Munawwarah, beliau dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah, di mana juga di sana tempat hijrah dan dakwah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat maqam daripada baginda Nabi Muhammad. Wa kana miladuhu radhiyallahu an fi sanah 1130. Beliau lahir pada tahun 1130 Hijriah. Tahun 1130 Hijriah. Al-Muwafiq al-Am alaf wa sab'amiyah wa sitta asyar, dan bertepatan dengan tahun 1716 Masehi. Tahun 1716 Masehi. Kalau kita sekarang 2021, ini tahun 1716. Jadi beliau ini umur sidin itu lebih muda, lahir sidin ini lebih muda daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu khilaf. Jadi lahir sidin ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tahun 1130, ada yang mengatakan tahun 1132 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad Arsyad itu lahir tahun 1122. Jadi kalau sidin 1130 berarti ta'anum 8 tahun daripada Syekh Muhammad Arsyad. Kalau 1132 berarti sidin ta'anum 10 tahun daripada Syekh Muhammad Arsyad. Jadi ta'anum, tapi juga guru daripada Datuk Kelampayan. Ala ikhtilafi bainal mu'arrikhin. Jadi ada perbedaan. Ada yang mengatakan 1130, ada yang mengatakan 1132. Ada perbedaan
pendapat di antara ahli sejarah. Talabul ilm, beliau menuntut ilmu. Hafizal Qur'anil Karim wa huwa ibni 7 sinin. Beliau menghafal Quran ketika berumur 7 tahun. Sidin 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau kanakan sekarang mungkin 7 tahun itu membaca pun masih banyak yang belum tamat. Tapi Sidin umur 7 tahun sudah hafizul Quran. Wa tabahhar fi mazhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan beliau ini mengarungi lautan dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau ini sangat memahami dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau ini bukan hanya seorang sufi, bukan hanya seorang ahli tasawuf, tapi beliau juga seorang faqih, ahli fikih. Wa kana huwa mazhabuhu wa huwa ibnu 9 sinin. Dan adalah beliau menguasai mazhab Imam Syafi'i dalam umur 9 tahun. Jadi umur 9 tahun beliau sudah menguasai secara penuh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa tasaba li hawaiji man yaghdu min al-awliya li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 10 sinin. Dan beliau memenuhi hajat orang yang datang daripada para aulia Allah, para orang-orang soleh untuk berziarah ke makam Rasulullah. Jadi Sidin melayani. Jadi Sidin ini khusus melayani orang-orang besar, para wali-wali yang hendak berziarah ke makam Rasulullah. Jadi Sidin melayani para aulia itu bukan hanya sekedar melayani, tapi juga mengambil faidah, belajar dengan wali-wali yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karena setiap muslim, setiap orang yang beriman pasti ingin ziarah ke makam Rasulullah. Apalagi para aulia, apalagi orang-orang soleh. Nah ini ditunggu oleh Sidin. Sidin menghadap bila ada wali-wali, karena beliau ini, keluarga Sidin ini memang masyhur sebagai pelayan makam Rasulullah. Tapi Sidin lebih mengkhususkan kepada orang-orang besar, orang-orang mulia yang datang, maka Sidin layani, dan beliau banyak mengambil ilmu, mengambil faedah daripada orang-orang saleh tersebut. Wa kana radhiyallahu anhu mujtahidan fi talabil ulum adh-dhahirah. Dan beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu-ilmu yang zahir. Bil Masjidin Nabawi zil khairatil mutawatirah, yaitu beliau belajar ilmu-ilmu zahir seperti fikih, seperti ilmu nahwu, seperti ilmu hadis. Itu ilmu-ilmu zahir. Beliau mendalami itu dengan bersungguh-sungguh, dan beliau belajar di Masjid An-Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu dari zaman dulu itu banyak halaqah, artinya kelompok-kelompok pengajian. Nah ini Sidin belajar itu macam-macam halaqah. Ada yang membahas hadis, ada yang membahas fikih, ada yang membahas tauhid, ada yang membahas ilmu balaghah dan lain sebagainya. Nah ini Sidin bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu-ilmu tersebut. Fama min fannin illa wa hasala ma'anihil bahirah. Maka tidak ada satu fan ilmu yang ada di sana kecuali beliau telah mendapatkan makna-maknanya dengan hasil yang mengagumkan. Artinya beliau benar-benar menguasainya dan melampaui kawan-kawannya. Wa asrarihil ghamirah, dan beliau mendapatkan rahasia-rahasianya al-ghamirah yang cemerlang. Wa kana sabiqu fi midmaril ulumin naqliyah wal aqliyah, dan adalah beliau melampaui pada bermacam-macam ilmu, baik yang ilmu naqliyah ini yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, itu disebut dengan naqliyah. Wal aqliyah, dan ilmu-ilmu yang bersifat aqliyah, ini hasil daripada pemikiran para ulama, seperti ilmu mantiq, ini termasuk ilmu aqliyah. Wa kanat qira'atuhu ala ulama'il Madinah wa jahabazatiha
faqara'a ala, dan adalah beliau belajar atas ulama-ulama yang ada di kota Madinah, dan terkhusus diantaranya adalah al-alim al-allamah Syekh Muhammad Ad-Daqqaq Al-Madani. Di antaranya guru Sidin yang banyak memberikan bimbingan kepada beliau itu adalah Syekh Muhammad Ad-Daqqaq Al-Madani. Wa kana yaqulu lin-nas hadzal walad, yakni as-Samman, huwa syaikhi fil batin wa ana syaikhuhu fil zahir. Jadi guru Sidin ini, Syekh Muhammad Ad-Daqqaq Al-Madani, mengatakan bahwa kepada manusia, kepada orang banyak, kepada murid-murid Sidin di hadapan orang banyak, beliau mengatakan bahwasanya anak ini Sidin, kanakan ini Sidin, padahal masih halus, masih umur 10 tahun. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ad-Daqqaq yang umurnya sudah 80 tahun itu mengatakan di hadapan orang-orang bahwa anak ini adalah guruku di dalam ilmu batin, sedangkan aku adalah gurunya di dalam ilmu zahir. Ini bagaimana Sidin umur 10 tahun dianggap guru oleh gurunya sendiri. Nah, ini bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman ini dari semenjak Sidin halus. Kemudian di antara guru beliau juga Syekh Al-Muhaddis Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi. Ini adalah seorang muhaddis, banyak menulis dalam ilmu hadis. Beliau muhaddis, muhaddisul Madinah. Beliau termasuk salah satu muhaddis yang ada di kota Madinah. Ini guru juga daripada Syekh Muhammad As-Samman. Wa faqihul Aqtar Al-Hijaziyah Syekh Muhammad Afandi bin Sulaiman Al-Qurdi. Dan di antara guru Sidin juga adalah Syekh Muhammad Afandi, atau kadang-kadang disebut Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Kadang-kadang beliau juga disebut Ibnu Sulaiman Al-Qurdi. Ini salah satu guru Sidin. Dan juga guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Muhammad Arsyad juga murid dari Ibnu Sulaiman Al-Qurdi ini. Beliau seorang ulama besar, banyak menulis kitab, terutama dalam kitab fikih. Banyak kitab-kitab fikih yang beliau tulis. Itu kitab karangan Sidin, kurang lebih ada 50 judul kitab dari berbagai macam fan ilmu, tapi yang paling banyak di dalam masalah fikih. Ini seorang faqih yang luar biasa di zamannya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan juga Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini juga guru daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri daripada ajaran Wahabi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibni Abdul Wahhab yang masyhur dengan aliran Wahabi itu juga murid daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Tapi akhirnya melawan dengan gurunya dan juga dianggap durhaka dengan gurunya. Ini gurunya. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani juga guru Datuk Kelampayan, itu seperguruan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama-sama belajar dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Nah, ini seperguruan sebenarnya. Cuma yang Muhammad bin Abdul Wahhab ini akhirnya menentang dengan gurunya. Kemudian di antaranya lagi guru beliau adalah waliduhu Sayyid Syekh Abdul Karim bin Ahmad As-Samman Asy-Syafi'i Al-Madani. Ini guru Sidin, Abah Sidin seorang. Abah Sidin bukan orang biasa, tapi juga seorang ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman itu pernah dikirim Abah Sidin ke Mesir untuk belajar di Mesir dengan ulama-ulama di Mesir. Dan yang mengurusi Syekh Samman selama di Mesir itu adalah murid daripada Abah Sidin. Karena Abah Sidin ini banyak murid, di antaranya muridnya adalah orang-orang Mesir. Nah, ini yang disuruh mengurusi waktu di Mesir itu adalah murid daripada Abah Sidin.
Kemudian di antara guru Sidin Syekh Abdul Wahab bin Mustafa At-Tandawi wa ghairi haula'i minal ulama'ir rasikhin wal a'immatil kamilin. Dan masih banyak guru Sidin ini, banyak daripada ulama-ulama yang istimewa dan imam-imam yang sempurna di dalam urusan agama. Kemudian wa hadha tariqah al-khalwatiyah ala sayyid Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri. Beliau mengambil tariqah al-khalwatiyah. Jadi sebelum mendirikan tariqah Seman, beliau adalah orang yang mengambil tariqah al-khalwatiyah daripada Syekh Mustafa bin Kamal Al-Bakri. Ini Al-Bakri ini adalah keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya Al-Bakri ini keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wal Qadiriyah an Syekh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Madani. Dan beliau juga mengambil tariqah Al-Qadiriyah daripada Syekh Muhammad Tahir Al-Kurdi Al-Madani. Wa zuhara bi tariqatain. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman itu masyhur dengan dua tariqah ini. Padahal beliau masih banyak. Sebenarnya bukan hanya dua tariqah, beliau banyak tariqah yang lain. Beliau mengambil tariqah Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Tapi yang masyhur adalah dua tariqah ini. Dan ini digabung oleh beliau sehingga menjadi tariqah As-Sammaniyah. Ini daripada tariqah Khalwatiyah dan Qadiriyah. Wa amma bi barakatihima wa sirrihima al-khafiqain. Dan meluaslah keberkahan keduanya tariqah tersebut dan rahasia keduanya tariqah tersebut al-khafiqain pada alam semesta dengan tariqah Sidin, tariqah As-Samaniyah yang digabung keduanya di dalam tariqah As-Samaniyah. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini juga memiliki banyak murid. Banyak orang yang mengambil ilmu kepada beliau, baik ilmu zahir maupun ilmu yang batin. وقد أخذ عليه الطريق أهل المدينة المنورة وغيرهم من جميع البلدان. Dan telah mengambil kepada beliau akan tariqah dan ilmu daripada penduduk kota Madinah sendiri dan selain mereka daripada berbagai kota, berbagai negeri. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hammam Al-Syekh Abdul Karim bin Syekh At-Tariqah Al-Mutarjam. Di antaranya anak Sidin sendiri, yaitu yang bernama Syekh Abdul Karim. Ini anak Sidin. Ini salah satu murid Sidin adalah anak Sidin sendiri yang bernama Abdul Karim. Ada yang mengatakan Sidin ini memiliki beberapa anak, tapi yang masyhur anak Sidin yang keturunannya ada sampai sekarang, keturunan Syekh Samman ini ada sampai sekarang, itu daripada anak Sidin yang bernama Syekh Abdul Karim. Kemudian wal ustaz al-kamil al-alim al-amil al-Syekh Abdurrahman Abu Zaid At-Tadali Al-Maghribi. Ini juga murid Sidin. Kemudian al-Syekh Ahmad At-Tayyib bin Al-Bashir radhiyallahu an wa amaddana bi madadihil ghazir. Di antara murid Sidin ada namanya Ahmad Tayyib. Ini masyhur, salah satu penyebar tariqah As-Samaniyah di daerah Sudan, Afrika. Ini sampai sekarang ada penerusnya, khalifahnya. Jadi tariqah As-Samaniyah ini banyak tersebar di Sudan dan juga di beberapa daerah di Syria, daerah Syam atau Syria. Nah ini yang menyebarkan adalah Syekh Ahmad At-Tayyib, sehingga disebut dengan tariqah As-Samaniyah At-Tayyibiyah. Sampai sekarang ada pengikutnya dan banyak tersebar di mana-mana. Wal wali al-arif Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Jawi Al-Madfun bi Ardi Jawa. Dan di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Al-Misri. Ini keturunan Mesir. Orang tuanya dari Mesir tapi tinggal di Jakarta atau Betawi. Ini salah satu teman seperjalanan daripada Datuk Kelampaya, Syekh Abdurrahman Misri. Ini ada di Betawi atau di Jakarta. Wal wali as-salih Syekh Al-Qurashi Al-Maghribi.
Kemudian wal wali as-salih Syekh Al-Qurashi As-Sanari. Kemudian wal wali as-salih Al-Arif Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Al-Madfun bi Ardi Banjar. Dan di antara murid sidin adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang dikuburkan di bumi Banjar, atau kita sering menyebut Datuk Kelampayan, yang banyak berjasa menyebarkan Islam di bumi Kalimantan. Wal wali al-kamil al-mursyid al-wasil Syekh Sa'duddin Al-Kabiri. Wal wali as-salih Syekh Hamad Al-Ubbadi Al-Madfun bi Jizah Mesir Al-Mahrusah. Di antaranya adalah Syekh Hamad Al-Ubbadi. Ini murid sidin yang tinggal di Mesir, yang juga keturunan atau anak daripada murid Abbasidin, karena Abbasidin punya hubungan dekat dengan orang-orang Mesir. Murid sidin banyak daripada orang-orang Mesir. Kemudian wal alim billah Syekh Abdus Samad bin Abdul Jalil Al-Falimbani, atau disebut dengan Abdus Samad Palembang, juga teman seperjalanan daripada Datuk Kelampayan. Syekh As-Salih Al-Hajj Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Abdul Wahab Bugis, yang juga teman daripada Datuk Kelampayan. Wa Syekh Saleh Zainal Abidin As-Sanami, wa Syekh Umar Ashinqiti Al-Madfun bi Trablis Al-Gharab. Dan di antara murid sidin ada namanya Syekh Umar Ashinqiti. Shinqit ini adalah daerah Afrika. Kalau sekarang namanya Mauritania. Kalau dulu namanya Shinqit. Tapi ulama-ulamanya sampai sekarang tetap menggunakan istilah Ashinqiti. Bila ada istilah Ashinqiti, itu asalnya dari Mauritania, daerah Afrika. Itu di sana banyak ulama. Daerah Shinqiti ini masyhur dengan banyaknya para ulama. Bahkan kecil-kecil di sana kanak-kanak halus-halus itu hafazul Quran. Banyak yang kecil-kecil itu menghafal Al-Quran. Sampai sekarang di sana banyak lahir para ulama daerah Shinqit, Mauritania. Wal mursyid al-kamil Syekh Ahmad At-Tijani, muassis Thariqah At-Tijaniyah radhiyallahu anhu. Dan di antara murid beliau juga adalah mursyid al-kamil Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau adalah pendiri Thariqah At-Tijani yang masyhur, dan beliau ini juga adalah murid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi pendiri Thariqah At-Tijaniyah itu juga adalah teman seperguruan daripada Datuk Kelampayan. Kemudian wa alimul Madinah Sayyid Syekh Muhammad Al-Jufri bin Sayyid Husain Al-Jufri Al-Alami. Di antara murid sidin adalah Syekh Muhammad Al-Jufri. Ini juga keturunannya masih ada di Madinah, ada sebagian di Madinah, sebagian di Mekah dan lain-lain. Ini juga murid beliau daripada keluarga habaib. Ada habaib yang juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Kemudian Syekh Muhammad Zain Bahsin Jamalul Lail Al-Husaini Ba'alawi At-Tarim Al-Asal Nazil Al-Haramain Asy-Syarifain. Di antara murid sidin ada namanya Muhammad Zain Bahsin Jamalul Lail. Ini juga daripada habaib yang asalnya dari Hadramaut, kemudian tinggal di Haramain di Mekah Madinah dan belajar kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Kemudian mu'allafatuhu, di antara karangan beliau ini banyak sekali karangan daripada Syekh Samman ini. Ada yang sudah dicetak, ada yang hilang, ada yang makhtutah, artinya masih tulisan tangan. Ada yang masih berupa makhtutah, manuskrip tulisan tangan, ada yang sudah dicetak dan ini masih sedikit, dan ada yang hilang, bahkan banyak yang hilang yang belum sempat dicetak. Ini sebagian di antara karangan beliau adalah Kashful Astar fi ma yantiqu bi ismihil qahar. Kitab Kashful Astar fi ma yantiqu bi ismihil qahar. Ini tentang rahasia nama Allah Al-Qahar.
apa sir rahasia daripada Ismullah Al-Qahhar. Kemudian di antara karangan beliau An-Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Dan di antara karangan beliau itu adalah Nafahat Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah dan sudah dicetak. Ini kalau ini dicetak dengan judul An-Nafahat As-Sammaniyah. Ini di Mesir, dicetak di Mesir fi Matba'atil Adab wal Mu'ayyid bil Qahirah tahun 1326 Hijriah. Ini di antara karangan beliau. Kemudian Al-Futuhatul Ilahiyah fi Tawjihatir Ruhiyah li Hadratil Muhammadiyah. Kemudian An-Nafhah Al-Qudsiyah. Kemudian Mukhtasar At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Kemudian Ighasatul Lahfan wa Mu'anasatil Wilhan fi Zikri wa Adabihi wa Kaifiyatihi wa ghairi dzalik. Kemudian An-Nasihah Al-Alawiyah Lissadatil Ahdaliyah. Ini nasihat sidin khusus ditujukan kepada keluarga Al-Ahdal. Al-Ahdal ini banyak di daerah Bayda, di daerah Zabid, di daerah Yaman sana ada namanya kota Zabid. Itu banyak keluarga Al-Ahdal yang tinggal di sana. Namun sebagian keluarga Al-Ahdal ini ada yang hijrah ke Mekah, ada yang ke Madinah. Mungkin dulu yang tahu, yang pernah ke pengajian ke sekumpul sana, ada namanya Habib Ahdal, itu masyhur dengan sebutan Habib Ahdal. Ini salah satu keturunan daripada keluarga Al-Ahdal. Ini juga daripada Habaib, daripada keluarga Al-Imam Musa Al-Qadhi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga Al-Ahdal. Nah, ini ada kitab yang beliau karang untuk keluarga Al-Ahdal. Kemudian Tuhfatul Qaum fi Muhammadir Ru'ya wan Naum. Kemudian Unwatul Jalwa fi Sya'nil Khalwa. Kemudian Al-Insanul Kamil. Kemudian Al-Qasidah Al-Ainiyah allati hakat Nazmus Suluk li Ibn al-Farid. Kemudian ada kitab beliau Al-Mawahib Al-Aqdasiyah fi Syarhil Minhah Al-Muhammadiyah. Wa hadha kitab min a'jami ma tarahul uyun listimalihi ala sirril mahzun wa durari kashfil masum. Ini ada kitab beliau yang luar biasa yang namanya Al-Mawahibul Aqdasiyah karena mengandung rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam ilmu ketuhanan. Kemudian walau sholawat minha, beliau juga mengarang beberapa sholawat. Di antaranya adalah Miftahul Qabul fi sholati ala Rasul. Ini sholawat yang dikarang oleh beliau. Kemudian Nuqtatud Dairatil Wujud Wahyal Minhatul Madhkurah. Kemudian wa Maulid Aidhan, beliau juga ada mengarang maulid, Maulid As-Sammaniyah. Jadi ada khusus maulid yang beliau susun yang disebut dengan Maulid As-Sammaniyah. Wa huwa fi ghayatir riqqah wal latafah wa munajah wa ad'iyah. Jadi beliau banyak sekali mengarang kitab, di antaranya tadi yang disebutkan. Kemudian wa min karamatihi, di antara karamat-karamat sidin yaqulu Syekh Saman, iza asabatka nukbah aw shiddah fi ayyi awana fanadani jahratan wa qul ya Saman ya sanadi fa ana atika haitsu kunta wa ufarriju anka wa akshifu anka al-hazan wal aza wa satajiduni mughisan fil qurubi faqad nadani wa qul ya Saman ya sanadi. Dan berkata Syekh Muhammad Saman Al-Madani, ini karamat sidin banyak benar. Banyak, ada kitab bahkan khusus tentang karamat sidin yang menjelaskan tentang karamah daripada Syekh Saman. Cuma ini secara ringkas, dan yang perlu kita ketahui di antara karamah beliau adalah beliau sendiri mengatakan, jikalau menimpa akan dirimu satu musibah atau satu kesusahan di tempat manapun, maka cukup
engkau memanggil namaku secara jelas, artinya kita panggil beliau bagaimana kita memanggil seseorang, kita memanggil dengan jelas dengan mengatakan ya Samman ya Sanadi, wahai Samman, wahai peganganku. Wahai Samman artinya wahai peganganku. Fa'ana atika haitsu kunta, maka aku akan datang dimanapun engkau berada. Wa ufarriju anka, dan aku akan melepaskan kesusahan daripada dirimu. Wa akshifu anka, dan aku akan membuka kesusahan daripada dirimu, daripada kesedihan. Wa satajiduni mughisan, dan engkau akan mendapati aku sebagai penolong, fil kurub, di dalam kesusahan. Faqad nadani wa qul, maka cukup engkau memanggilku dan mengatakan ya Samman ya Sanadi. Nah, ini diantara karamat sidik. Jadi para wali itu ada yang disebut dengan ashabud darak atau ahlud darak. Tidak semua wali itu mendapatkan keistimewaan sebagai ahli darak. Ahli darat ini artinya mereka kalau dipanggil datang. Kalau kita hiau, wali itu datang. Datang dalam setiap kesusahan, dalam setiap kesulitan. Di antaranya ahli darat ini adalah Syekh As-Samman Al-Madani. Tidak hanya di waktu hidup beliau, bahkan setelah wafat pun kalau kita bertawassul dengan sidin datang. Artinya kita memanggil sidin ini sebagai wasilah, sebagai perantara kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita lawan sidinnya. Sidin ini hanya perantara kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada di antara wali yang mendapatkan keistimewaan sebagai ahli darak. Di antaranya Syekh Samman, antaranya lagi yang lain adalah yang masyhur adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan di kalangan para habaib sendiri ada yang masyhur yaitu Syekh Umar Al-Muqdar. Syekh Umar Al-Muqdar bin Syekh Umar Al-Muqdar bin Abdurrahman As-Segaf. Ini Syekh Umar Muqdar adalah termasuk ahli darat. Kalau kita bertawasul memanggil beliau, maka beliau akan datang menolong kita. Sebagai wasilah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat sidin artinya keadaan pribadi sidin, karena marbu'ul qamah. Beliau ini berperawakan sedang, khafiful lihyah. Jenggot sidin tipis, dhiqil fam. Mulut sidin kecil, launuhu launul mahbubil a'zam sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit sidin sama dengan warna kulit Rasulullah, yaitu warna putih kemerah-merahan. Sidin warnanya putih kemerah-merahan yang menyenangkan orang yang memandangnya. Ariyadus sadar, di dada beliau lebar, bidang. Bahas somti, beliau banyak berdiam, tidak banyak bicara dan berwibawa. Syadidul khasyah, dari wajah beliau itu tergambar orang yang sangat takut kepada Allah. Kita melihat muhasidin tahu orang ini adalah orang yang khusyuk, orang yang sangat takut kepada Allah. Mujabud dakwah, beliau ini orang yang sangat mudah dikabulkan doanya, sehingga orang-orang datang minta doakan kepada beliau. Mujabud dakwah. Kemudian karimul akhlak, akhlak beliau sangat baik. Mustaghriqan fi ghalibi awqatihi fi musyahadatil khallaq, dan beliau tenggelam dalam kebanyakan waktu-waktu beliau di dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man jalasahu ruziqa husnul tawiyah, barang siapa duduk dengan beliau akan merasakan kesenangan batin. Walhal, dan juga keadaan. Akhlaquhu kulluha Muhammadiyah, akhlak sidin semuanya mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagian ringkasan daripada
pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kemudian wafat beliau. I'lam annal mutarjam kaddasa sirruh wa nashara fil ardi zikruh lamma balagha minal kamalati a'laha wa minal mawaridi ahlaha wa asyrakat ardil qulubi bi anwarih wa ammal ilm bi asrarih. Dan ketika beliau sudah masyhur, ketika beliau dakwah beliau sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, wa tammat lahul khilafatul kubra, dan beliau sudah menduduki makam khilafatul kubra, yaitu ghaus di zamannya, kutub di zamannya. Beliau sudah mendapatkan kedudukan qutbiyah bihaisu annahu la yataqaddam alaihi ahadun minal wara, sekiranya tidak ada lagi orang yang di depan beliau. Artinya di zamannya makam beliau inilah yang paling tinggi. Da'ahu maulahu fa'ajabahu bimasyuqi walabbahu, maka memanggil beliau oleh Tuhannya, dan beliau pun menyambut panggilan itu dengan kerinduan. Falahiqa birrafiqil a'la dhahwatal arbi'a, maka beliau meninggal dunia pada waktu duha hari Rabu alaf wa mi'ah tis'awassamani, pada tahun 1189 Hijriah, al-muwafiq al-arbi'a 16 Yanair alaf wa sab'ami'ah salasa wa sab'in, bertepatan 16 Januari 1773 Masehi. Beliau meninggal wa dufina bil baqi tujahi qubbata ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dimakamkan di pekuburan Al-Baqi Al-Gharqad di dekat Masjid An-Nabawi, dan kubur Sidin berhadapan dengan kubah Ummul Mukminin Aisyah. Bahari itu sebelum zaman keluarga Saud yang menguasai Arab Saudi sekarang, itu di Baqi itu banyak kubah. Jadi keluarga Nabi di sana ada, sahabat-sahabat Nabi di sana ada, para ulama, orang-orang soleh, para tabi'in di sana terkumpulan di Al-Baqi, kuburan Baqi, dan masing-masing ada kubahnya. Tapi di zaman keluarga Saud ketika menguasai Arab Saudi itu semuanya diratakan, termasuk kubah keluarga Nabi, termasuk kubah Syekh Samman. Ini dulu Syekh Samman ada kubahnya, tapi kemudian diratakan oleh keluarga Saud atau keluarga Wahabi. Nah, akhirnya semuanya tidak kelihatan lagi. Cuma di sana kalau kita ke sana itu, kalau orang kita biasanya yang tinggal di Madinah itu tahu di mana kubur Syekh Samman, karena di sana masyhur, bekasnya masih tahu. Jadi mau kita ziarah ke sana, kebetulan ada orang kita yang lama di sana, bisa minta tunjukkan di mana kubur atau makam daripada Syekh Samman Al-Madani, atau kita bisa bertakun di mana makam istri Rasulullah Aisyah. Nah itu kalau kita tahu makam Siti Aisyah, subarangannya itu adalah makam Syekh Samman. Waqad khalafahu waladahu al-kutub al-azim al-imam Syekh Abdul Karim radhiyallahu anhu ala amalid dakwah wal irsyad min ba'di, dan menggantikan beliau anak Sidin al-kutub al-azim itu al-imam Syekh Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, untuk menjalankan amal dakwah wal irsyad dan memberikan petunjuk min ba'di, sesudah beliau. Jadi beliau ini meninggal pada tahun 1189 Hijriah, dan kita sekarang ada pada tahun 1442 Hijriah. Berarti sekarang adalah haul beliau yang ke-253. Jadi haul Sidin 253 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa mengenang beliau, mengingat beliau, dan mengadakan haul beliau. Mudah-mudahan amalan kita pada malam ini di tempat ini menjadi keberkahan bagi kita semua, menjadi satu nilai yang besar nanti di akhirat, sebagai bukti bahwa kita mencintai orang-orang soleh
dan kita berharap nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, dengan Sayyidus Salihin yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf minta maaf, minta redha. Hakaza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa min al-hisab wa 'amilna azab nasiba bil jannah bi husni nadhari fi ma yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya mukabbir al-aqdar wa ya musabbib al-asbab wa ya nafidh al-qada wa qabil al-raja wa ya mujib al-du'a abdil ma katab alaina min ayyamil mihan wal bala bi ayyamil minan wal 'ata waj'al khatimata ma baqiya min a'malina khairan mimman qada minha waqdir lana min al-arzaq awsaha wa min al-'afiyati akmalaha min az-zurriyyah aslahaha وادخلنا والدينا ومشايخنا ومن نحب ومرضى جنة النعيم وفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إذا ومنكم تقبل إياك.